Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 26 Januari 2022 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudari dan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali kita dalam tahun yang baru. Saat tahun masih baru ini, banyak dari kita seperti mendapat booster. Bukan hanya berupa vaksin, tetapi juga berupa semangat baru untuk mau mengisi pengutusan yang kita terima pada setiap akhir misa. Ite, misa est. Pergilah, kalian diutus. Misa sudah selesai. Injil hari ini berbicara mengenai pengutusan tersebut. Ia diambil dari Lukas 10 ayat 1 hingga 9. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi, bagaimana saudara-saudariku? Apakah mau menjadi pekerja full time di ladang Tuhan? Atau cukup menjadi buruh lepasan saja? Artinya, kita tidak full time mewartakan Injil. Jangan terlalu cepat menjawab, saudaraku. Sebab
pada hakikatnya kita ini berjubah atau tidak berjubah adalah pewarta-pewarta Injil full time. Bagaimana mungkin? Mungkin saja. Dan memang semestinya begitu. Begini, saudara. Jika kita sungguh-sungguh memahami dan menghayati bahwa seruan pada akhir misa yakni pergilah, kamu diutus, berlaku bagi semua yang hadir dalam misa, maka dari situ mestinya kita sadari bahwa tidak ada perkecualian. Semua kita yang masih ikut dalam misa, yang masih teratur hadir dalam perayaan Ekaristi, semua kita itu diutus. Jangan ada yang berpikir bahwa pengutusan ini mengecualikan kita yang tidak berjubah ini. Menjadi orang-orang yang diutus adalah misi dari gereja. Dan siapa gereja itu? Gereja adalah jemaat Allah yang hidup, termasuk Anda dan saya. Ya, Anda dan saya termasuk yang diutus untuk IT. Pergilah pada setiap kali kita selesai mengikuti misa. Saudara-saudariku yang terkasih, asumsi yang paling keliru adalah asumsi begini. Karena sudah ada paroki, wilayah, lingkungan, dan kelompok basis gerejawi atau KBG, maka pastilah seluruh umat sudah mengerti dan menjadi pelaku firman Allah. Asumsi seperti itu ternyata tidak cocok dengan kenyataan. Mengapa? Karena masih banyak sekali sesama umat kita belum menjadi pelaku firman Allah. Coba lihat keadaan-keadaan keluarga Katolik. Apakah semua keluarga Katolik sudah berfungsi seperti keluarga Kudus Nazaret? Apakah semua mereka guyup dan satu dalam iman? Apakah semua keluarga Katolik sudah menjadi eklesiungkula atau gereja kecil? Ada lagi saudara-saudariku yang sama dikasihi Tuhan. Mungkin gegara banyak anggota jemaat yang dalam tanda kutip pergi jajan ke denominasi lain, mereka lalu berkesimpulan bahwa dasar kebenaran adalah Alkitab. Padahal Alkitab sendiri menyangkal hal itu. Mari kita baca dari 1 Timotius 3 ayat 15b. Engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi bukan Alkitab
melainkan jemaatlah yang menjadi dasar kebenaran. Masih banyak sekali kelirumologi tentang iman yang ada di antara kita sesama jemaat ini. Sebab itu, saudara, juga Anda dan saya mestilah memiliki suatu sense of mission, suatu keterpanggilan yang tidak goyah untuk menyadari bahwa ketika Yesus bersabda, "Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Yang dia maksudkan adalah kita semua, bukan yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 26 Januari 2022. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.